Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudari semua yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi kita di hari yang ke-6, tidak terasa ya, sudah di hari Sabtu, di hari Sabat yang indah ini. Kita ketemu lagi dalam tuntunan sepekan. Sebelum kita masuk ke dalam renungan sepekan ini, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, Rabasyanda, Rabasikara. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat Sabat ini ya Bapak, kami boleh berkumpul lagi. Kau berikan kami nafas hidup yang baru Tuhan, sehingga kami boleh bertemu lagi Tuhan dalam tuntunan sepekan ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu ya Bapa. Oh ya Rabasyanda ya Rabasikara ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabasyanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Rabasyanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Ya Rabasyanda ya Rabba, Syaraba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabasyanda ya Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan.
atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktumu ini ya Bapa. Merupakan suatu kehormatan bagiku ya Bapa. Aku boleh membawakan renungan pada pagi ini. Aku bukan siapa-siapa Tuhan, tapi Engkau yang menjadikan dan menguatkan. Tuh aku boleh bersharing firman pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hambamu ini, urapi lidah bibir hambamu yang bukan siapa-siapa ini ya Bapa. Biar setiap kata yang keluar adalah kata-kata yang ingin menyenangkan-Mu, kata-kata yang berasal daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Untuk pagi ini kita temanya adalah kehidupan yang menjadi berkat. Kalau kita bicara berkat, itu pasti konotasi kita adalah harta atau jabatan. Tapi kalau kita kulik lebih dalam lagi, berkat itu bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana kita berdampak buat orang lain. Misalnya dalam tenaga, dalam waktu, atau mungkin segala sumber daya yang Tuhan berikan buat kita, itu harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Bahkan perubahan hidup kita dalam Tuhan, itu juga harus jadi berkat buat orang lain. Ayat emas kita adalah di 2 Korintus 9 ayat 1-15 dengan judul perikopnya adalah memberi dengan sukacita membawa berkat. Kalau kita memberi dengan sukacita, bukan hanya kita memberkati orang yang kita beri, tetapi juga kita memberkati kita sendiri. Kalau kita memberi dengan sukacita, tetapi kalau kita memberi dengan gondok atau dengan embel-embel di belakang atau ada tujuan-tujuan tertentu, jangan mengharap kita akan mendapatkan berkat dari apa yang kita lakukan ini. Kalau kita hidup menjadi berkat, apa sih sebenarnya kehidupan seperti apa sih yang harus bisa menjadi berkat bagi orang lain? Yang pertama ada 2 poin ya. Pertama itu adalah sikap hidup. Bagaimana sih sikap hidup kita yang boleh menjadi berkat bagi orang lain? Kita harus bisa menjadi teladan dalam sikap, dalam perilaku kita, atau mungkin juga dalam kasih kita kepada orang lain. Atau bisa juga di dalam kesetiaan dan juga kekudusan hidup kita. Manusia memang gak ada yang sempurna, tapi kita tahu kalau kita dikasih hidup sama Tuhan, dikasih nafas sampai hari ini, harusnya kita harus lebih baik lagi. Semakin hari semakin baik dalam melakukan hal-hal tersebut, baik dalam sikap, dalam perilaku, atau mungkin dalam cara kita berbicara, kita juga harus lebih baik daripada hari kemarin. Kehidupan yang jadi berkat juga bicara tentang bagaimana kita mengorbankan waktu kita, bagaimana mengorbankan tenaga kita dan juga pikiran kita bagi orang lain. Memang nggak mudah ya, apalagi kita tinggal di kota besar, tingkat keegoisannya itu tinggi. Boro-boro kita bisa mikirin orang lain, kadang-kadang mikirin kita sendiri aja kita udah pusing. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, selama kita dikasih hidup sama Tuhan, masih ada nafas, ayo kita mau menjadi berkat. Bukan hanya kita mungkin, saya kan belum punya cukup harta untuk kita boleh menjadi berkat. Berkat tidak bicara harta, tapi berkat bicara kemauan untuk kita boleh berbagi waktu, berbagi tenaga bagi orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, kehidupan yang jadi berkat itu adalah kita bicara soal memberi. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kalau kita baca ayat ini, Dia yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi jangan takut kalau kita menabur, nggak akan kita kesulitan. Nggak akan kita jadi miskin kalau kita menabur. Karena Tuhan yang menyediakan benih itu bagi kita. Tuhan memberikan roti, Tuhan memberikan berkat untuk kita memenuhi kebutuhan kita. Tapi Tuhan juga memberikan benih untuk kita tabur, dan itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita berprinsip kita mau memberkati orang lain setelah kita kaya, atau kita memberkati orang lain setelah nantinya kita sukses, pertanyaannya adalah ketika kita kaya itu apakah kita masih ada di dunia ini? Waktu kita sukses itu apakah kita masih cukup mampu untuk kita boleh menjadi berkat orang lain? Karena hidup kita pun gak ada yang tahu
Hidup manusia itu kan hanya seperti debu ya, sekilas. Kalau Tuhan sudah berkehendak untuk memanggil dia kembali, nggak ada yang bisa mencegahnya. Mengapa sih kita harus belajar hidup untuk jadi berkat? Kenapa saya bilang kata belajar? Karena selama kita hidup ini, kita nggak lepas dari belajar. Kita nggak sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Karena makanya saya bilang, kenapa kita harus belajar untuk hidup jadi berkat? Yang pertama itu adalah, kenapa kita harus jadi berkat? Yang pertama itu adalah kehendak Allah. Bukankah kita hidup ini, kita dikasih hidup, dikasih nafas ini untuk melakukan kehendak Bapa, untuk menyenangkan Dia kan sepanjang hidup ini. Kita buka di dalam Galatia yang pasal 6 ayat kedua, yang berbunyi, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, itulah hukum Kristus. Itulah hukum Kristus. Artinya itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, bahwa kita hidup untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kenapa kita harus hidup menjadi berkat? Itu adalah sebagai ibadah yang murni. Kalau kita bicara ibadah, itu banyak orang berpikir tuh ibadah kan cukup datang ke gereja setiap minggu, atau mungkin ada persekutuan doa kita datang, ada kul kita datang, selesai. Tapi ibadah yang murni ini adalah bicara tentang pertobatan. Pertobatan yang radikal dalam hidup kita. Bagaimana kalau pertobatan yang radikal, orang-orang benar-benar bertobat, itu pasti akan diikuti atau disertai dengan keinginan dia harus menjadi berkat. Bukan karena dia hebat ya, tetapi karena dia sebagai ungkapan rasa syukur dia, karena Tuhan udah memberikan pengampunan dan kesempatan kedua untuk dia lebih baik lagi. Kita lihat contohnya seperti Sakeus ya, kisah Sakeus. Kita tahu bahwa Sakeus itu seorang pemungut cukai, yang dia memungut cukai, memeras orang-orang di sekitarnya. Tetapi ketika dia mengalami Yesus, mengalami perjumpaan Yesus, terjadi pertobatan yang luar biasa. Dia bukan hanya mau bertobat, mengakui segala kesalahannya dia, tetapi dia juga akan memberikan, dia bilang akan kuberikan kepada orang miskin setengah dari milikku, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu bisa kita baca di Lukas 19 ayat 8. Dia berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan. Bagaimana dia mengalami Tuhan. Jadi kalau orang bilang bertobat tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya, perlu dipertanyakan ya, apakah dia benar-benar bertobat dalam Tuhan atau hanya sekedar omongan di mulutnya saja. Bukan hanya Sakeus, saya pun pernah mengalami bagaimana saya mengalami pertobatan, mengalami Tuhan secara pribadi, bagaimana bisa mengubah hidup saya. Itu sudah saya alami. Ya, jadi ibadah yang murni itu bukan hanya sekedar datang ibadah ya, tapi mau kita benar-benar bertobat di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita mau jadi berkat sebagai ucapan syukur kita karena kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Yang ketiga, manfaat kenapa kita harus hidup menjadi berkat itu adalah iman yang hidup. Karena kita mempunyai Tuhan dan Allah yang hidup, maka kita harus menjadi, iman kita tuh harus hidup juga. Seperti dalam Yakobus ayat pasal kedua ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita bilang kita bertobat, kita mengalami Tuhan, tapi kita bilang kita orang percaya, kita orang beriman, tetapi kita tidak ada perbuatan apa-apa yang menunjukkan kita beriman dan kita percaya, itu artinya iman kita adalah mati, tidak ada sesuatu pun yang dihasilkan. Jadi kalau kita bicara berkat itu banyak sekali ya yang bisa kita gali ya. Contohnya bisa kita memberikan waktu. Kita memberikan waktu buat orang-orang di sekitar kita. Kalau saya boleh bersaksi sedikit bagaimana saya diubahkan Tuhan. Saya dulu orang yang cukup temperamen, cukup pemarah, tersinggung gitu ya. Sedikit ada omongan aja saya bisa maki-maki itu orang. Tetapi Tuhan ubahkan saya. Tuhan ubahkan saya dengan cara yang begitu dahsyat. Sehingga saya bisa ada hari ini, itu pun karena kasih karunia Tuhan. Saya mengalami pertobatan pada tahun 2010 ketika saya benar-benar mengenal Tuhan. Dan saya memutuskan untuk dibaptis. Bahkan dulu saya pernah tidak mengakui adanya Tuhan. Saya pernah bertanya sama teman saya bilang, apakah Tuhan itu ada? Tapi Tuhan menjawab dengan begitu lembut.
Dia mengajarkan saya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita ketika kita mengalami problema apapun. Hal apapun Tuhan selalu ada buat kita. Itu berdampak banget bagi saya. Dan saya mengalami itu. Makanya saya sekarang mau buah pertobatan itu boleh menjadi berkat buat orang lain. Walaupun jatuh bangun juga, ya kadang masih mengalami ya gesekan-gesekan itu bersama ada rekan atau apa itu pasti mengalami, tapi Tuhan yang menguatkan. Memang tidak mudah untuk mengalahkan diri sendiri, itu tidak mudah. Tetapi kalau kita mau, pasti Tuhan kasih benih-benihnya itu. Kalau kita mau, pasti Tuhan kasih caranya. Tuhan pasti berikan kekuatan buat kita untuk kita terus masuk, terus hidup dalam pertobatan yang kita mau jalani ini. Saya percaya pertobatan teman-teman yang mungkin saat ini mengalami keterikatan dalam amarah, dalam kegelisahan, atau mungkin dalam obat-obatan terlarang, atau mungkin dalam pornografi, ayo kita masuk dalam doa, kita masuk dalam pujian, penyembahan kepada Tuhan. Karena nggak ada yang mustahil buat Tuhan ya. Karena dampaknya dari pertobatan itu kita boleh menjadi berkat loh. Sederhana mungkin, tapi itu dampaknya bagi orang lain itu boleh menjadi luar biasa. Ya, saya rasakan itu benar. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita memperhatikan semua apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan buat orang lain, baik itu dari harta, tenaga, waktu itu, sebenarnya kita bisa lihat dampaknya itu luar biasa banget. Yang pertama adalah nama Tuhan itu pasti dimuliakan. Jangan sampai karena etika kita, perilaku kita di luar membuat Tuhan itu dipermalukan. Tapi biarlah sikap kita menjadi saksi bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Biar nama Tuhan dimuliakan karena kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua adalah terciptanya gaya hidup keluarga rohani yang indah. Kalau kita bergereja atau di suatu persekutuan, kalau kita saling membantu, saling menolong, gitu kan, itu pasti kita akan menciptakan suatu keluarga dengan gaya hidup rohani yang indah. Dalam arti itu gaya hidupnya bukan cuma sekedar datang, kita muji, kita nyembah, kita doa, kita pulang, tapi kita boleh saling sharing, kita boleh saling berbagi, membantu satu sama lain, saling menguatkan, kita mendengarkan, bahkan mungkin sekedar mendengarkan keluh kesah orang aja itu kita bisa ikut mendoakan dia dan itu boleh menjadi berkat dan kekuatan buat dia. Ya. Yang ketiga, yang pasti nih, taburan pasti menghasilkan tuaian. Tabur tuai itu pasti. Selama kita hidup, selama ada ayatnya saya lupa di perikop mana ayatnya, tapi selama matahari masih berputar, selama matahari masih ada, bumi masih berputar, itu hukum tabur tuai itu tetap ada. Ya, ayo teman-teman, mari kita jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, para pemuda-pemudi, ayo kita jadi berkat buat orang lain. Jangan tunggu sampai kayak dulu. Ada ungkapan begini ya, katanya ditanya kapan mau ke gereja, dia berkata, saat saya umur 60 saya ke gereja. Saya berpelayanan selama 10 tahun, kan umur manusia 70 saya siap dipanggil. Pertanyaannya adalah apakah umur kita sampai di saat itu? Ya, 70 itu umur memang umur manusia, tetapi kita lihat ya banyak ya sekarang umur-umur yang muda tapi Tuhan sudah panggil. Ayo masih kita punya nafas, Tuhan kasih kehidupan, mari kita pakai itu untuk mulai menjadi berkat bagi orang banyak. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hidup ini. Terima kasih buat nafas ini Tuhan. Kami mau terus hidup menjadi berkat bagimu ya Bapa. Juga berkat bagi orang lain Tuhan. Karena Engkaulah sumber berkat kami. Engkau memberkati kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, ampuni kalau kami masih ada pikiran-pikiran yang negatif tentang berkat ini ya Bapa. Kami meragukan Engkau Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Biar kami boleh terus menjadi berkat Tuhan. Kuatkan kami Yesus dalam setiap pertobatan yang kami jalani ini Bapa. Biar Engkau yang menguatkan, Engkau yang memulihkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Ya Rabasyanda Labasi Karabaya Rabaya. Ora Basyanda ya Rabasi Karabaya Rabaya. Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat memenuhi kami Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biar kiranya firman yang kami bawa ini Tuhan adalah suara hati-Mu Yesus. Mungkin firman ini singkat dari kami ya Tuhan. Mungkin keterbatasan kami Tuhan dalam menyampaikan firman ini. Tapi Roh Kudus-Mu yang memimpin kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti setiap firman ini ya Bapa. Biar firman ini boleh merema dalam hidup kami Tuhan. Dan rema-rema ini boleh kami bawa pulang Tuhan. Untuk kami pakai dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Rabasyanda ya Rabasyikara ya Rabaya. Ya Rabasyanda ya Rabaya. Ya Rabasyikara. Haleluya Tuhan. Ya Rabasyanda. Ya Rabasyanda ya Rabaya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas.